Oke teman-teman, kita pada kesempatan kali ini kita akan memulai untuk melaksanakan sesuai dengan janji saya kemarin bahwa hari ini sampai besok itu masih ada 3 hari, setiap minggu itu kita 3 hari. Dan hari ini kita belajar tentang triase yang sebenarnya ini sudah merupakan materi yang sudah sangat Anda kuasai. Tapi tadi kelihatannya beberapa teman ada yang salah karena tadi saya mengeluarkan materi ataupun kuis tentang triase. Hanya malam ataupun sore ini kita akan membicarakan tentang triase. Sebagai informasi bahwa triase ini setelah saya mulai melakukan bimbingan itu tahun 2018. 2018 ternyata di SKB kemudian tahun 2000-an itu sudah ada di P3K kemarin 2021 itu triase itu keluar sehingga ini harus menjadi bagian yang Anda kuasai. Pengetahuan ini harus menjadi pengetahuan yang harus Anda kuasai. Mungkin nanti ada sedikit penyesuaian nanti akan saya buatkan draftnya dan silakan nanti Anda baca. Walaupun ini yang sudah siap, ini adalah yang sudah saya berikan ini. Kita akan mulai dengan triase. Nah, triase definisinya adalah suatu cara untuk menseleksi atau memilah korban berdasarkan tingkat kegawatan. Jadi teman-teman tadi sudah saya berikan beberapa kasus yang mungkin itu keluar di ujian dan itulah yang akan kita bahas hari ini. Kemudian setelah definisi, yang kedua adalah prinsipnya apa? Prinsip triase adalah segera dan tepat waktu. Segera dan tepat waktu. Kemudian pengkajian itu juga harus adekuat serta akurat. Yang ketiga, keputusan didasarkan atas pengkajian yang dilakukan tadi, yang adekuat dan akurat tersebut. Intervensi dilakukan sesuai dengan kondisi korban, dan kepuasan korban harus dicapai. Jadi targetnya adalah kepuasan korban dan pasien ya. Dan yang paling penting adalah dokumentasi dengan benar. Ini kaitannya dengan aspek legal formal bahwa kita tidak ingin berurusan dengan penegak hukum, tapi kalau misalnya ada hal yang harus kita selesaikan, maka dokumentasi ini harus dijalankan dengan benar. Nah, ini yang tadi saya tanyakan. Nah, ini waktu-waktu ini kemarin ada. Waktu tadi saya tanyakan untuk di kuis tadi. Nah, ini prioritas-prioritas ini mungkin nanti bisa Anda, sebenarnya ini sudah saya berikan ya, sudah saya berikan min map-nya. Silahkan dicek di grup masing-masing, ini sudah saya berikan. Prioritas pertama atau emergensi di sini warna dan labelnya itu merah. Ya, warna dan labelnya itu merah. Warna dan labelnya merah. Nah, ini apa penjelasannya? Bila tidak segera ditangani, ini mengancam jiwa. Jadi merah. Bila tidak ditangani, akan mengancam jiwa. Waktu tunggu itu dari mulai pasien datang ke IGD sampai dengan pasien mendapatkan tindakan keperawatan maupun tindakan emergensi, ini adalah 0 sampai 5 menit. 0 sampai 5 menit. Misalnya pasiennya mendapatkan gangguan atau henti jalan napasnya, lebih dari 5 menit kan ada kerusakan yang irreversible. Ya. Kemudian contohnya adalah henti paru dan jantung. Tentunya ini berdasarkan AHA, American Heart Association. Anda harus paham bagaimana penanganan henti jantung.
Karena itu setiap saat itu keluar tuh untuk henti jantung itu. Henti jantung setiap saat keluar. Kemudian obstruksi total jalan napas. Obstruksi total jalan napas tentu itu harus lebih kurang dari 5 menit. Karena akan tadi saya bilang akan mengganggu kerusakan atau mengalami kerusakan yang parah. Prasat yang harus Anda kuasai adalah Heimlich maneuver, cara membuka jalan napas. Ya, cara membuka jalan napas tentunya kondisinya harus disesuaikan. Apakah ada kecurigaan fraktur di daerah kranial atau fraktur kranial? Apakah ada atau tidak? Yang ketiga, ada infak miokard akut. Tentunya Anda harus tanda-tandanya riwayat seperti apa. Kemudian tentunya Anda akan mendapatkan gambaran jantung. Misalnya ada 3 titik. Tadi malam, oh ya untuk hukum ya, tadi malam saya sudah mengajarkan kepada teman-teman bagaimana IMA itu terjadi. Kemudian ada trauma torak, apakah trauma torak itu tembus dengan luar, sehingga ada udara masuk atau memang tidak. Atau memang ada tamponade jantung dengan trias back-nya. Trias back-nya di mana suara jantung menjauh, ada pena jugularis, ya, pena jugularis dan nadi semakin kecil. Kenapa? Karena ada penekanan dari ada darah di perikardium. Kemudian yang ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, misalnya ada syok. Syok tanda-tandanya tentunya Anda sudah paham, kurang dari 90/60, karena ada standar yang menentukan pasien dianggap stabil apabila tekanan darah sudah di 90/60, kemudian SpO2-nya di atas 94, dan urinnya minimal 0,5, dewasa 0,5 per kilogram berat badan per jam. Itu pasien sudah dikatakan stabil. Pasien dikatakan stabil, itu tanda kriterianya minimal 3 itu. Dan baru akan bisa dibawa ke ruang perawatan. Kemudian yang prioritas yang kedua adalah berwarna kuning, atau tadi yang pertama adalah emergensinya, ya, emergensi dengan label atau warna merah. Kemudian prioritas kedua warna atau labelnya warna kuning. Kemudian apa yang dimaksud dengan prioritas kedua atau gawat itu, yaitu apabila tidak ditolong maka korban tidak segera terjadi kolaps pada jantung. Kalau tadi yang pertama, prioritas pertama, bila tidak ditangani segera mengancam jiwa, kalau ini kolaps. Perawatannya atau perawatan pengobatannya tidak boleh lebih dari 30 menit. Tidak boleh. Jadi pada pasien datang, respon time-nya itu harus kurang dari 30 menit. Apa contoh penyakitnya? Yaitu asma bronchiale, hipertensi, fraktur ekstremitas tanpa perdarahan. Jadi kalau dengan perdarahan berarti masuk ke merah. Kalau perdarahannya berat, nah itu ada shock. Kemudian prioritas ketiga tidak gawat, warna atau labelnya hijau. Kondisi korban tidak serius, membutuhkan perawatan kurang dari 2 jam, ya, kurang dari 2 jam. Contoh pasiennya adalah pilek, batuk-batuk, pasien dihitan, pasien tindik telinga, dan lain sebagainya. Jadi kalau sekarang, kalau ada pasiennya adalah pasien COVID, yaitu maksudnya bukan lagi ke hijau, ya, harus segera. Itu untuk prioritas yang biasa digunakan, walau sebenarnya ada beberapa jenis prioritas, malah dari buku terbaru itu ada 5 prioritas. Nanti saya lihatkan pada Anda, tapi masih baru saya dapatkan bukunya. Jadi dalam bahasa Inggris, mungkin nanti saya akan berikan setelah saya terjemahkan dulu ya. Saya terjemahkan dulu, baru Anda diberikan kepada Anda. Nah, kan bukan apa-apa. Kalau saya senang sih kalau Anda mau membaca dalam bahasa Inggris, ya senang.
Tapi ada beberapa yang mungkin keberatan kalau diberikan dalam bahasa Inggris. Jadi akan saya dulu buat resumenya dulu. Nah, waktunya atau prosesnya triase ini itu harus triase ini harus dilakukan kurang dari 2 menit. Harus kurang dari 2 menit dilakukannya. Sehingga tidak boleh, dengan artian tidak boleh lebih dari 2 menit. Tidak boleh dari 2 menit. Karena ini akan membahayakan. Apalagi kalau respon time-nya telat, udah dipotong 2 menit saja, pasiennya artinya masih punya 3 menit untuk pasien-pasien dengan emergensi. Pasien-pasien emergensi. Jadi ini tidak boleh lebih dari 2 menit. Nah, kalau sudah seperti ini hanya informasi, silahkan kalau melihat program. Dan e-book sudah saya berikan kembali di bimbelkandu.com, silahkan dicek, materi gratis, silahkan dicek. Di sana ada e-book yang saya berikan secara gratis. Kemudian nanti akan disimpan juga di Bimbel Kandu di YouTube. Silakan subscribe, like, dan share, dan komen. Kemudian di follow juga Instagramnya, Bimbel Kandu. Dan ini kalau Anda menghubungi saya dengan nomor ini. Mungkin untuk tingkat ketergantungan mungkin akan saya lanjutkan setelah ini, tetapi apakah teman-teman kayaknya saya tidak akan membuka pertanyaan, nanti pertanyaan di grup saja. Ya. Kalau untuk tingkat ketergantungan ini menurut 12, ya, untuk tingkat ketergantungan ada minimal, yang minimal itu pasien memerlukan waktu 1-2 jam dalam sehari, dia butuh kita 1-2 jam. Ini sudah, kayaknya ini perasaan sudah dijelaskan atau saya belum ya? Oke ya, akan saya jelaskan saja lah, tanggung ada materinya. Kebersihan diri, mandi, perasaan udah masuk ke YouTube juga nih. Jadi ini tidak akan saya jelaskan. Mungkin untuk pertemuan hari ini, membahas triase, atau sebelumnya akan saya lihatkan kepada Anda. Tadi saya bilang bahwa ada buku yang bagus. Nah ini keluaran tahun 2000 berapa ini ya? Coba lihat copyright-nya. Ini keluaran 2020. Ini ada 5 level. 2020 ya, ini yang terbaru. Nah, ada 5 level triase protokol. Nah, ini yang level pertama, saya langsung saja. Level pertama adalah ini tentang emergency tier triase protokol. Nah, bawah-bawah. Nah, ini level pertama ya. Ini akut level dan pertimbangan keperawatannya. Di level pertama resusitasi. Kategori ini merupakan pasien dalam kondisi kritikal yang mengancam kehidupan dan jika tidak di-manage secara cepat. Ini adalah level 1. Itu pasien-pasien yang resusitasi. Level 2, emergensi, memiliki resiko tinggi kalau menunggu tindakan. Ya. Nah ini. Kemudian level 3, urgen, kategorinya moderat. Ini adalah moderat. Kemudian level 4, semi-urgen. Ya, semi-urgen dalam low risk deterioration, yang pasien masih bisa nunggu. Level 5-nya non-urgen. Jadi ada 5 level kalau menurut buku tahun 2020. Saya tidak tahu apakah nanti menggunakan buku yang mana, tapi akan tenang saja teman-teman. Ini nanti akan saya buatkan catatannya supaya Anda tidak membaca dalam bentuk bahasa Inggris. Tadi pun saya sudah lihat apa contoh misalnya. Nah, ini pasiennya abdominal pain. Nah, ini contohnya kalau kritikal itu apa? Ya, ini misalkan yang kritikal itu terlihat pucat, diaforetik, bingung, lemah, tidak berespon, apne, atau berat, distres pernapasan berat dan hilang nadi. Wah, ini sudah masuk ke level 1. Nah, ini sudah ada sebenarnya kalau Anda pingin bukunya,
silahkan Anda itu level 2 seperti apa dan lain sebagainya. Level 3 juga ada, level 4 ada, dan level 5. Ini bukunya sudah ada, sudah saya download ya, sudah saya download. Dan kalau Anda mau menggunakan silahkan. Ini apa nih? Mudah-mudahan pertanyaannya boleh di-share. Ya, insya Allah nanti saya share. Tapi dengan syarat ini harus bantu teman-teman untuk menerjemahkan. Tapi pada prinsipnya hal-hal yang penting nanti akan saya coba akan saya coba terjemahkan saja. Ini kalau asma, jadi ini buku itu lengkap, ada asma, kemudian ada diabetik, apa yang nefritis, orang diabetik, problem, masalah diabetes, apakah kalau masuk level 1 bagaimana, level 2 bagaimana, dan lain sebagainya. Kalau diare juga ada, ya, diare pada dewasa, dan nah ini juga ada tersengat listrik, ya, tersengat listrik, bagaimana level 1, level 2, level 3 ini seperti apa. Jadi sudah dijelaskan dari masing-masing penyakit, level 1-nya apa, level 2-nya apa, sampai dengan level 5-nya apa. Contoh juga adalah fever atau demam, ada apne, dan lain sebagainya. Itu saja untuk hari ini. Ditunggu bahasa Indonesia. Ditunggu yang bahasa Indonesia. Oke lah, nanti saya sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit nanti saya coba terjemahkan sambil nambah-nambah ya. Nambah apa ya maksudnya? Menambah materi saja. Oke, itu yang yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan kali ini. Tapi kembali lagi kepada materi yang fokus hari ini, bahwa hari ini Anda harus paham karena soal triase biasanya keluar. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan sore hari ini. Besok masih ada dengan materi yang berbeda. Setelah mungkin minggu-minggu, 2 minggu, 1 minggu depan sampai 1 minggu depan ini mungkin kita bahas teori-teori. Nanti setelah ada pendaftaran kita mulai membahas soal. Jadi kalau sekarang masih teori, nanti setelah itu bahas soal tip dan triknya, cara mendapatkan masalah yang cepat, cara menentukan prioritas nanti akan saya jelaskan di soal langsung. Dan silakan Anda lihat nanti, gawangi saya atau ditungguin saja, dilihat saja nanti. Selalu ini pun sudah saya share di grup umum, jadi teman-teman dari grup 1, gelombang 1 sampai gelombang 11 bisa melihat Zoom untuk pembelajaran. Kalau tidak, silakan lihat di YouTube. Itu saja sementara. Terima kasih atas perhatiannya, atas kerjasamanya. Mudah-mudahan ini akan memberikan kemudahan bagi kita semua, sesuai dengan tagline dari Kanduru, memudahkan, karena kami hanya ingin memudahkan. Dengan saya yakin, dengan janji Allah, kalau kita memudahkan hambanya, maka urusan saya pun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, itu yang menjadi nilai atau core value-nya, memudahkan saja. Saya hanya ingin memudahkan Anda untuk belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.